Ya, ini dia ya akinya yang tadi sudah kita perbaiki, dan baru saya tutup menggunakan penutup karetnya. Oke, sudah terpasang. Langsung kita on-kan saja kuncinya. Kita on-kan saja. Dan saya akan mencoba electric starternya. Apakah bisa? Ya, bisa teman-teman. Maaf, karena ini masih belum dihidupin dari kemarin ya. Jadi agak berat. Nah, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Oke, seperti biasa dengan Yosua di sini. Oke, ini adalah aki yang sebelumnya sudah pernah saya buat videonya. Ini aki kering yang pada video sebelumnya itu pernah saya perbaiki. Jika teman-teman ada yang belum tonton, silahkan lihat di link pojok kanan atas ya. Jadi setelah video itu saya buat, lalu saya pakai aki ini di motor Smash Orange. Ini aki masih bisa bertahan kurang lebih 1,5 bulan. Lalu akhirnya lama-lama lemah dan akhirnya saya sekarang mau mencoba kembali. Tapi dalam video ini saya nggak akan menggunakan aki Zur ini 100%. Nah, kalau kali ini saya akan mencoba memperbaiki aki kering dengan campuran air Zur dengan air aki biasa. Ya, tapi dengan catatan aki ini sudah dikuras dulu. Jadi sebelumnya aki ini sudah saya kuras dulu ya dengan menggunakan air Zur ini. Ini maaf, dengan air aki ini. Ini air aki untuk isi ulang aki mobil saya. Nah, seperti biasa ya, covernya dibuka dulu, lalu karet-karetnya ini yang 6 biji ini dilepas. Lalu saya menggunakan ini spuit saya isi sampai penuh. Lalu saya masukkan ke dalam air aki ini. Lalu saya kocok-kocok sampai beberapa kali, sampai kurang lebih airnya tuh nggak terlalu kotor lah, sampai airnya tuh lumayan bening. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini bekas tumpahan air akinya, bisa teman-teman lihat. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih saya memperbaiki aki ini, kenapa nggak beli aja, orang murah kok, cuma 130 ribuan ya kan, 100 berapa sih sekarang, murah lah. Oke, jadi kenapa saya melakukan ini, karena saya ingin membuktikan beberapa tutorial yang beredar di YouTube. Saya hanya ingin membuktikan apakah itu memang benar. Kalau yang menggunakan air Zur, oke, saya akui itu memang benar. Tapi hanya bertahan kurang lebih 1 bulanan, ya, hampir 2 bulan. Nah, kali ini saya akan mencoba kembali untuk memperbaiki aki ini, ya. Saya akan mencoba memperbaiki kembali, dan saya yakin aki ini masih bisa diperbaiki. Karena apa? Saya yakin ini sel-sel yang ada di dalam aki ini, masih bagus. Karena apa? Jadi pernah saya baca, ini di dalam aki ini ada 6 sel teman-teman. Ditunjukkan dengan adanya 6 titik lubang. Ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Ada 6 titik lubang. Nih, airnya berwarna agak kehitaman, tapi tadinya lebih hitam dari itu. Ya, ada 6 titik lubang, dan masing-masing lubang ini terdiri dari 6 sel. Dan masing-masing sel ini memiliki tegangan sebesar 2 volt. 2 volt lebih lah ya. Masing-masing lubang ini, masing-masing sel ini memiliki tegangan kurang lebih 2 volt lebih. Makanya apabila ini dikalikan, 6 dikalikan 2 sama dengan 12 volt kan. Makanya kalau orang bilang aki itu kalau kondisi bagus dia memiliki tegangan di atas 12 volt. 12,4 ke atas, ya kan? Oke, jadi saya mau tunjukin berapa sih tegangan yang dimiliki oleh aki ini saat ini dengan kondisi sudah dikuras airnya. Seperti biasa saya menggunakan voltmeter. Ya, tinggal dicolokkan aja kedua probe-nya, probe yang positif dan probe yang negatif. Oke, bisa teman-teman lihat di sini, dia masih memiliki tegangan sekitar 10,9, hampir 11 volt. Ya, 11. Oh ya, bisa teman-teman lihat ya,
tegangannya di atas 10 volt, hampir 11. Artinya minimal 66-nya ini, minimal 6 sel aki yang ada di dalam aki ini masih bagus. Saat ini saya akan menggunakan campuran antara air zur dengan air aki. Perbandingannya 50/50. Jadi untuk memastikan air yang masuk ke dalam sini adalah campuran 50% air aki dengan 50% air zur, maka saya akan menggunakan ini, gelas ukur. Gelas ukur ini akan saya isi setengah-setengah dari air zur dan air aki, supaya perbandingannya benar-benar murni ya, 50%-50%. Oke, sudah terisi 75 ml air aki zur. Dan ini akan saya isi sampai di garis 150 ml. Oke. Jadi ini sudah berisi 50% air aki zur dan 50% dari air aki biasa. Kita aduk aja ya. Sekarang saya coba aduk supaya dia benar-benar tercampur merata. Oke. Dengan begini sudah dipastikan ini sudah homogen ya. Sudah tercampur dengan merata. Lalu akan kita isi masing-masing 20 ml ke dalam aki kering ini. Oke. Ini 20 ml ya. 20 ml langsung kita masukkan ke dalam aki ini. Pelan-pelan aja. Dan sekarang saya akan mengukur kembali berapa tegangannya setelah diisi campuran dari air aki dan air zur. Maaf, mungkin aja deh. Oke, jadi tegangannya berkurang menjadi 10,6. Nggak masalah, jadi hanya berkurang kurang lebih sekitar 0,3 volt. Ya, intinya selnya masih bagus. Hanya saja sekarang karena tadi sudah ada campuran air aki, jadi mungkin keasamannya di dalam jadi berkurang. Dan kita akan kembalikan keasaman itu dengan cara dicas. Oke, sekarang akan saya coba cas aki ini sampai tegangannya kembali terisi full. Dengan posisi ke-6 lubangnya tidak saya tutup. Oke. Oke. Sekarang aki ini akan saya cas. Seperti biasa ya, saya akan menggunakan alat charger yang saya buat dari adapter laptop. Bagi yang belum tonton cara membuat alat charger cas dari charger laptop, silakan klik link video yang ada di sebelah kanan atas ya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai pengecasan. Saya buat tegangannya di angka 14,3 volt. Sebelumnya saya pasang dulu di kutub negatif, lalu saya pasang kutub positifnya. Oke. Terlihat ya, aki ini masih dalam kondisi bagus. Karena apa? Karena aki ini masih bisa menerima arus sampai sebesar hampir 2 ampere dan naik terus. Biasanya kalau aki sudah rusak atau soak, dia nggak bisa menerima arus besar ya. Oke, saya kurangin aja, dia di angka 1 ampere aja, nggak usah terlalu besar. Jadi pengecasan akan selesai apabila angka voltase sudah kembali ke angka 14,3 dan ampernya atau arusnya sudah bisa dikatakan masuknya sedikit, mungkin sekitar berapa miliampere lah, di bawah 500 miliampere. Karena intinya gini, apabila aki ini sudah full, maka arus yang masuk akan semakin kecil. Seperti itu teman-teman. Voltasenya akan kembali menjadi 14,3 seperti settingan awal dan arus yang masuk akan kecil. Seperti itu ciri-ciri apabila aki sudah terisi penuh. Oke, jadi bisa teman-teman lihat ya, aki ini masih bisa dilakukan pengecasan
artinya tidak rusak. Dan saya casnya dalam posisi lubangnya terbuka, ya, tidak tertutup. Oke, saya biarkan aja. Ini lama proses pengecasan kurang lebih sekitar 1-2 jam. Lama proses pengecasan kurang lebih 1-2 jam karena saya pasang di 1 ampere. Apabila saya pasang di 3 ampere, dia bisa selesai pengecasan dalam waktu kurang lebih setengah jam. Tapi saya rasa pengecasan mode cepat itu kurang baik untuk aki. Jadi saya pasang di 1 ampere aja. Jadi nggak perlu waktu lama-lama, kurang lebih 1-2 jam sampai arusnya mengecil. Oke, tadi dari 13,3 sekarang udah naik ke 13,5. Intinya sampai voltasenya kembali ke settingan awal, yaitu 14,3, dan arus yang masuk kecil. Seperti itu, seperti itu caranya teman-teman. Oke. Oke, jadi saya tadi ketiduran. Ini berarti sudah dilakukan pengecasan kurang lebih sekitar 4-5 jam. Udah 5 jam kurang lebih nih. Udah 5 jam pengecasan. Dan bisa teman-teman lihat voltasenya sudah di 14,2. Padahal tadinya saya set di 14,3. Ya mungkin dia harus nunggu sampai arusnya mengecil, benar-benar kecil banget, baru dia selesai di 14,3. Tapi intinya ini udah 5 jam. Saya rasa nggak ada masalah, bisa langsung kita cabut aja. Oke lah, langsung kita cabut aja. Ya, sudah dilakukan 5 jam pengecasan. Dan sekarang kita akan tes berapa tegangan yang dimiliki sama aki ini. Saya nyalakan dulu lampunya. Oke. Sebentar. Oke. Ini karena baru dicas ya. Karena baru dicas, pastinya tegangannya besar. Ya, kita langsung tes aja. Oke. Dia di 13,24 ya. Maaf. Masih goyang-goyang saya. Oke. Di angka 13,1 lah ya. Ini saat ini. Oke, jadi biar sama-sama kita lihat ya. Hari ini jam 5:51 tanggal 27 Maret, hari Sabtu. Ini akan saya diamkan. Sekarang jam 5. Besok pagi sekitar jam-jam 7, jam 8 pagi akan saya cek. Intinya besok pagi akan dicek kembali berapa tegangan yang tersimpan selama aki ini ditinggal selama semalaman ya. Berarti sekitar 12-15 jam akan dilakukan pengecekan kembali, pengetesan kembali berapa voltase yang tersimpan di aki ini. Oke. Oke, jadi sekarang sudah jam 9 malah ya. Sekarang sudah jam 9 tanggal 28 Maret. Jadi ini sudah lebih dari 12 jam ya. Kemarin jam 5, sekarang jam 9. Berarti kurang lebih sekarang sudah 16 jam. 16 jam aki ini dibiarkan. Oke. Dan masih dalam kondisi terbuka ya. Maaf, ini saya miringkan. Nih, lubang-lubangnya masih terbuka. Dan aduh, saya tadi lupa ambil tisu. Nih, saya pakai tisu yang sebelumnya aja lah untuk menyerap kemarin sisa, maaf bukan sisa, tapi air aki yang keluar dari dalam lubang-lubang ini. Jadi saya serap aja pakai pakai ini apa namanya, tisu yang lama. Oke. Jadi sebagai info, ini air akinya keluar pada saat proses pengecasan. Jadi ini yang saya butuhkan, lebih baik airnya itu keluar pada saat pengecasan. Jangan sampai airnya itu keluar pada saat sudah berada di motor gitu. Oke, sekarang saatnya kita mengecek berapa sih sisa tegangan yang ada di dalam aki ini. Kemarin
setelah dilakukan pengecasan kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia sampai 13 volt dan turun terus. Nah sekarang saya mau tahu berapa sih, ini benar-benar baru saya ukur ya, jadi supaya nggak tipu-tipu, langsung aja kita lihat dengan multitester berapa sih tegangannya. Oke, saya taruh probe-nya di kedua sisi. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Maaf, saya ulangi lagi. Yap. Nah, jadi tegangannya itu sekarang di 12,4. Mantap sekali, ini yang saya inginkan. Jadi tegangannya itu di atas 12 volt. Syukur-syukur bisa di atas 12,3 dan ternyata ini 12,4. Selama 16 jam dibiarkan. Ya. Selama 16 jam dibiarkan, tegangannya masih berada di 12,4 volt. Oke, jadi sekarang langsung saya tutup aja ke 6 lubang ini menggunakan penutup karetnya, ya. Langsung aja ditutup satu persatu. Oke. Sudah tertutup dan sekarang akan saya bawa ke motor dan akan saya pasang dan kita akan coba tes electric starternya. Apakah bisa? Apakah tegangan 12,4 itu hanya tegangan semu? Apakah pada saat dilakukan electric starter langsung ngedrop? Kita lihat. Oke. Oke teman-teman, jadi ini sudah terpasang ya. Saya terangin aja. Ini kurang terang. Nih, sinar matahari. Ya, ini dia ya, akinya yang tadi sudah kita perbaiki dan baru saya tutup menggunakan penutup karetnya. Oke, sudah terpasang. Langsung kita on-kan saja kuncinya. Kita on-kan saja. Dan saya akan mencoba electric starternya. Apakah bisa? Yap, bisa teman-teman. Maaf, kami masih belum dihidupin dari kemarin ya. Jadi agak berat. Nah, keren ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar akinya baru. Jadi terlihat teman-teman ya, akinya sudah didiamkan kurang lebih 16 jam. Lalu ini motornya memang benar-benar baru nyala pagi ini ya. Ini sudah sehari lebih lah belum ada saya nyalakan. Jadi pastinya berat ya tarikan awalnya. Makanya tadi sempat dilakukan starter berkali-kali. Jadi supaya tidak ada hoax. Jadi bisa teman-teman lihat tidak ada hoax ya. Ini benar-benar asli. Saya coba lagi aja. Saya matikan. Lalu saya hidupkan lagi. Oke. Saya electric starter. Yap. Mantap ya. Dengan modal nggak nyampe 5.000 rupiah. Sama sekali. Ya. Aki bisa digunakan kembali. Saya coba matikan lagi. Yap. Sampai berapa kali itu tadi? 4 kali ya. Jadi mantap akinya. Nah, jadi cukup sekian video ini saya buat. Seperti ini kondisinya saat ini. Nanti tinggal saya tutup pakai seal aslinya, lalu saya lem seperti biasa ya, supaya penutup karetnya ini tidak lepas. Gitu. Oke. Cukup sampai sini aja videonya saya buat. Oke, jadi cukup sampai sini videonya saya buat. Saya matikan dulu. Jadi semoga video ini semoga kalian menyukai video ini. Semoga video ini bisa berguna bagi kalian, khususnya bagi kalian yang saat ini akinya sedang soak ya, aki motor.
Sebenarnya ini kalau bisa dibilang untuk mobil pun juga kayaknya bisa, karena yang saya tonton itu tutorialnya untuk mobil sebenarnya, tapi saya peragakan untuk motor. Jadi otomatis motor bisa, mobil pun juga bisa. Ya, motor bisa pasti mobil bisa. Karena sama-sama aki kok. Sama-sama tegangan 12 volt. Oke, jangan lupa untuk klik like apabila kalian menyukai video ini, dan subscribe bagi kalian yang baru saja datang ke channel ini. Oke. Dan jangan lupa untuk di-share di media sosial teman-teman supaya teman-teman kalian bisa menonton video ini. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.